Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Harisman, SPD, mengajar di SMP Negeri 3 Rancaikek. Sekaligus saya sebagai mahasiswa di LPPK PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan video uji kinerja mahasiswa PPG tahun 2023. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas G, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Oh iya, apakah di sini semuanya hadir? Ada yang enggak. Ada yang tidak hadir? Ya. Ada yang sakit? Yang sakit siapa? Alfi. Yang sehat, mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatannya. Ya. Ya, sebelum memulai kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesudah baca basmalah, kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sudah kita berdoa bersama-sama tadi ya, mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ialah materi tentang bab taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Jadi ulil amri itu artinya pemimpin ya. Itu ya. Yang terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian nanti ada di surat An-Nahl juga ya. Ayat 64. Itu ya semuanya. Nah, sebelumnya nih ya, kalau kemarin kan sebelumnya kita belajar tentang membaca surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Nah, sekarang kita tujuan belajar di sini ialah mengenai memahami makna Quran surat An-Nisa ayat 59 ini ya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama di sini, mempelajari Quran surat An-Nisa ya. Dan nanti ada surat An-Nahl juga ya, ayat 64. Itu ya semua ya. Nah, sekarang coba apakah ada yang sudah paham apa itu Al-Quran? Coba kira-kira apa Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, kira-kira umat Islam. Kalau lebih dijelaskan apa? Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Malaikat Jibril ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Itu Al-Qurannya. Kalau hadis apa coba yang kalian pahami? Apa itu hadis? Kalau hadis, kalau tadi Al-Quran itu wahyu atau firman Allah, kalau hadis ini apa? Nah, kalau hadis itu ya, kalau bagi yang belum tahu kan kita tahunya hadis itu misalnya hadis riwayat siapa gitu ya, atau hadis riwayat Imam Bukhari Muslim misalnya. Nah, hadis itu kurang lebih ya perkataan atau ucapan, perilaku, tingkah laku Nabi Muhammad. Nah, itu disebutnya hadis ya. Kalau mau diperkecil itu, kalau Al-Quran itu dari Allah, kalau hadis itu dari Nabi
Lamanya cuman tetap dalam bimbingan Allah hadis itu ya. Nah itu semuanya. Nah kita bersama-sama membaca Quran surat An-Nisa ayat 59. Teknisnya Bapak dulu baca, nanti diikuti oleh kalian ya. Jadi Bapak dulu yang baca, nanti diikuti oleh kalian ya. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atiiullaha wa atiiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum Fa in tanaza'tum fi syai'in fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum in kuntum tu'minuna tu'minuna billahi wal yaumil akhir. billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu takwila. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Satria, coba artinya dibaca. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah itu ya, itu surat An-Nisa yang ayat 29. Nah kita bahas dulu yang An-Nisa ya. Nah di An-Nisa ini ada 3 hal penting yang perlu diketahui ya. Yang pertama taat kepada Allah, atiullah. Yang kedua taat kepada Rasul, kepada Rasulullahnya khususnya ya. Dan yang ketiga taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Pemegang kekuasaan. Kalau di negara kita berarti ulil amri yang paling tinggi itu siapa? Nah, presidennya. Presiden kalau di negara ya. Kalau misalnya lingkupnya provinsi berarti ulil amri siapa? Nah, kalau provinsi mah gubernur. Kalau lingkupnya kecamatan, oh bukan kecamatannya, yang kabupaten atau kota berarti siapa pemimpinnya atau ulil amrinya? Kalau kota mah berarti wali kota, kalau kabupaten mah berarti bupati. Nah kalau kita misalnya di Kabupaten Bandung berarti Desa. berarti Bupati. ya. Gitu ya. Kalau lingkupnya kecamatan berarti camat ya. Pokoknya sampai ke bawah ke lurah, ke RW dan ke RT itu ya. Nah itu disebutnya ulil amri ya. Nah itu ya ulil amri. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah bisa ya. Jadi inti atau makna dari Quran surat An-Nisa 59 ini ialah taat kepada Allah, 1, 2 taat kepada Rasul dan 3 taat kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan. Misal contoh taat kepada Allah misalnya apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Selain melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi contohnya? Contohnya
yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Bisa ya? Contoh taat kepada Rasul misalnya apa? Berlaku baik, baik itu kepada sesamanya atau misalnya kepada alam. Misalnya kita menjaga lingkungan juga sama itu taat kepada Rasul ya. Dan yang ketiga contoh taat kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan apa? Misal kebijakan yang ada di pemerintah, misalnya apa contohnya? Tata tertib lalu lintas. Kalau secara spesifik kan tata tertib lalu lintas kan di Al-Quran tidak adanya secara khusus gitu ya. Tapi perintah itu ada ketika kita disuruh untuk taat kepada ulil amri ya. Misalnya di negara kita ada aturan tentang tata tertib lalu lintas. Misalnya ada lampu merahnya, ada lampu kuning ya, ada lampu hijau. Nah itu semua apakah dibuatnya asal-asalan? Tidak ya. Setiap kebijakan pemerintah pasti mengandung kebaikan ya. Insya Allah lah di negara kita mah, di negara di NKRI ini insya Allahnya setiap kebijakan pasti baik-baik lah. Kalaupun misalnya ada kebijakan yang dirasa kurang baik, nah itu tentu harus disampaikan dengan cara yang baik pula ya. Karena negara kita ini menjunjung tinggi demokrasi atau menjunjung tinggi akhlak mulia. Gitu ya semuanya. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah intinya Quran surat An-Nisa. Nah ini ada satu lagi ya. Kita baca lagi ya. Bapak dulu nanti diikuti oleh kaliannya supaya kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan dari laki-laki. Nah, dua. Ya, silakan. Artinya, dan kami tidak mengirimkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, terima kasih. Nah ini yang surat An-Nahl ayat 64. Jadi makna Quran surat An-Nahl ini adalah Nabi Muhammad itu datang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kaum, bahwa segala sesuatu itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi Muhammad ini datang untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan gitu. Apalagi kita sebagai umat Islamnya, kalau misalnya ada perselisihan mengenai suatu pendapat dan sebagainya, nah kita coba kembalinya kepada aturan Allah dan Rasulnya, dan tentu dengan penjelasan para ahli ulama ya, supaya kita tidak sampai salah memahami Al-Quran. Misal gini ya, ada orang Islam akhlaknya tidak baik misalnya, nah yang salah itu Islamnya atau orangnya? Nah, orangnya ya, nggak Islamnya tidak mengajarkan yang tidak baik, pasti mengajarkan yang baik-baik ya. Nah makanya kalau ada segala sesuatu kembalikan kepada Allah
Al-Qur'annya dan Rasulullahnya hadis. Dan tentu sekali lagi harus ada penjelasan ulama supaya kita tidak sampai salah memahaminya. Karena kalau salah memahami Al-Qur'an bahaya nanti ya. Makanya harus ada penjelasannya. Nah, kalau mau digambarkan sekiranya Al-Qur'an itu berbentuk manusia ya, maka dia adalah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan berakhlak mulia ya, tidak mencerminkan beliau ini keras kejam enggak ya. Kalaupun bisa ada hal-hal yang keras seperti peperangan itu tentu dengan cara yang baik. Itu ada tujuannya gitu kalau ada peperangannya. Tapi selebihnya beliau ini berakhlak mulia. Itu semuanya. Nah, coba nih dilihat ya. Ya. Ini gambar apa? Dan melaksanakan sholat. Ini contoh taat kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Taat kepada Rasul bisa masuk? Bisa. Nah, bisa ya. Jadi ini salah satu contoh taat kepada Allah dan Rasul. Melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib ya. Yang utama itu yang wajib ya. Kalau yang sunnah nanti sebagai tambahan. Tidak usah dikomentari otak dan sebagainya ya. Ini mana? Nah ini ya. Yang penting mah sholatnya ya. Terus. Ini gambar selanjutnya. Ini kira-kira ini gambar apa? Ini suasana di mana? Di jalan raya. Jalan raya. Ada yang menyeberangnya, terus ada kendaraan. Ya. Terus aturan lalu lintasnya misalnya yang mana? Nah, bisa ada jalan untuk pejalan kakinya, terus ada tanda-tanda lalu lintas, misalnya bagian stop yang mana, lampu merah dan sebagainya juga yang mana. Berarti ini contohnya taat kepada siapa? Nah, ini contoh taat kepada ulil amri atau pemerintah ya. Sekali lagi di Al-Qur'an tadinya yang An-Nisa ayat 59 itu, selama kebijakan pemerintah baik, kita wajib taat dan patuh ya. Ini kan untuk kebaikan bersama. Itu kan ya, ini kan untuk kebaikan bersama, maka kita wajib patuh dan taat ya. Coba seandainya masing-masing egois ya, tidak mau ikut aturan pemerintah misalnya, yang berjalan kaki, yang berkendara seenaknya, yang terjadi bagaimana? Akan ada bencananya, misalnya akan ada kecelakaan dan sebagainya. Makanya pemerintah itu harus mengeluarkan kebijakannya itu untuk kebaikan untuk semua. Itu semua ya? Ya. Ada yang tanyakan kira-kira dari pembahasan kali ini? Dari laki-laki ada yang tanyakan? Cukup? Dari perempuan? Bisa dipahami ya? Nah, kalau tidak ada, sekarang kalian kelompoknya ininya masing-masing baris membuat peta konsep mengenai Quran surat An-Nisa tadinya ayat 59 dan ini Quran surat An-Nahl tadinya yang ayat 64. Buat peta konsepnya, peta konsepnya yang mudah aja. Misalnya Quran surat An-Nisa ayat 59 mengenai apa taat kepada siapa, yang tadi surat An-Nahl ayat 64 taat atau isinya tentang apa maknanya ya. Masih ingat yang An-Nahl? Nah, Nabi Muhammad menjelaskan perselisihan. Bapak bagikan dulu kertasnya. Tapi bikinnya masa kertas ya. Ya. Ya.
video aja terus ya. Quran surat An-Nisa ayat dan dibuat pada konsep ya. Tadi surat apa? An-Nisa ayat 50 dan An-Nahl ayat 64. Misalnya Quran surat An-Nisa digaris taat kepada Allah, dari segi taat kepada ulil amri itu. Ayo kerjasama, ada kelompok. Misalnya tadinya masih ingat ya, ini yang An-Nisa. Yang lain silakan dibuat ya. Lainnya dibuatnya banyak kelompok. Kelompok ini udah. Ya, kita presentasi ya hasil dari buat kerja kelompok. Nah, Bapak minta perwakilan yang presentasi ke depan. Coba dari kelompok ini udah? Nah, dari kelompok ini silakan presentasi ke depan. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas 8B untuk mempresentasikan tentang ayat Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama-tama kandungan surat An-Nisa ayat 59, yaitu yang pertama ada taat kepada Allah, yang kedua ada taat kepada Rasul, dan ketiga ada taat kepada ulil amri. Contoh taat kepada Allah seperti menunaikan ibadah sholat 5 waktu, mengerjakan zakat atau puasa, terus sama membaca Quran. Dan contoh taat kepada Rasul bacaan oleh kita. Kepada ulil amri. Contoh taat kepada Rasul yaitu berakhlak mulia, berbuat baik kepada semua orang. Ya, cukup. Ya, Satu lagi terus yang taat ulil kepada amri. ulil amri. Mentaati kata tertib lalu lintas. Nah itu ya, bisa dipahami yang lain, kelompok lain? Saya kesimpulannya tadi taat kepada Allah. Contohnya apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Contoh taat kepada Rasul yaitu berakhlak mulia. Dan contoh taat kepada ulil amri atau pemerintah, pemegang kekuasaan misalnya apa? Menaati aturan lalu lintas. Ya, nah itu presentasi dari kelompok Najwa dan teman-temannya. Kita kasih aplaus dulu. Ya, untuk semua
kita refleksi ya, refleksi dari tadi awal sampai ke akhir ini, penutup ini ya. Refleksinya yang kita bahas yaitu Quran surat apa? An-Nisa ayat 50. Dan yang kedua Quran surat An-Nahl ayat 64. Kalau Quran surat An-Nisa ayat 59 maknanya, isi kandungannya yaitu 1 taat kepada Allah, 2 taat kepada Rasul, 3 taat kepada ulil amri. Kalau surat An-Nahl ayat 64 yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW datang sebagai penjelas untuk menjelaskan apa yang diperselisihkannya oleh kaum-kaum sebelumnya atau yang ada di umatnya. Gitu ya semua ya? Ada yang tanyakan? Dari laki-laki ada yang tanyakan? Cukup? Cukup ya. Dari perempuan? Cukup. Kalau cukup, kalau sudah cukup, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil